Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Masa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau KSPMI memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah buruh memaksa menemui langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Buruh meminta UMP DKI Jakarta dinaikkan 13%. Buruh juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai menyengsarakan rakyat. Buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Sementara itu, massa yang tergabung dalam koalisi driver online serta sejumlah elemen ojek online lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para pengemudi transportasi online menyatakan penolakan kenaikan harga BBM dan menuntut pengesahan RUU transportasi online menjadi prolegnas. Dengan membawa atribut, massa berorasi di depan gedung DPR sementara aparat kepolisian berjaga mengamankan jalannya demo. Seperti apa situasi terkini demonstrasi di depan gedung DPR? Kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan yang berada di depan gedung DPR RI Jakarta. Kevin, seperti apa situasi demonstrasi saat ini? Kevin. Ya, selamat sore Anissa pemirsa. Memang untuk situasi terkini di depan gedung DPR RI terkait dengan aksi unjuk rasa dari massa driver ojek online juga memang ini nampaknya sudah mulai selesai karena memang tadi kami memantau ini sejumlah massa atau para pengendara ojek online ini satu persatu sudah membubarkan diri. Dan memang seperti di layar kaca saat ini, Anissa dan pemirsa, memang terpantau banyaknya mobil begitu yang parkir di depan gedung DPR karena ini memang merupakan mobil-mobil atau kendaraan dari para pengemudi atau pengendara ojek online. Di mana berdasarkan pantauan kami, Anissa, untuk aksi unjuk rasa sendiri tadi dimulai sekitar pukul 10 pagi karena memang sesuai dengan yang surat yang mereka keluarkan begitu, ini mereka memang berencana untuk memulai dari pukul 10 pagi. Dan memang untuk tuntutannya sampai dengan saat ini juga masih sama, bahwa mereka menginginkan untuk pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM yang memang sampai dengan saat ini masih terbilang cukup tinggi dan sangat memberatkan mereka. Selain itu juga mereka menuntut adanya tarif yang jelas begitu dari para aplikator mereka maupun juga ada kejelasan dari pemerintah terkait payung hukum dari status mereka sebagai mitra dari aplikator seperti itu. Nah, memang selain itu juga mereka meminta adanya subsidi asuransi dari pemerintah karena memang sampai dengan saat ini belum adanya kejelasan terkait dengan asuransi yang mereka dapatkan selama mereka sebagai mitra dari ojek online ini. Nah, memang untuk pantauan kami untuk jumlah dari massa pada hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang direncanakan ada ratusan orang yang akan menggelar atau telah menggelar begitu maksud kami di depan gedung DPR RI Jakarta. Dan untuk situasi sore hari ini, Anissa dapat kami informasikan tepatnya di depan gedung DPR RI ini sempat terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas karena memang kami mantau ini cukup panjang begitu kemacetannya karena adanya aksi unjuk rasa yang digelar oleh para driver ojek online ini. Dan memang sampai dengan sore ini pun kami mantau belum adanya pihak dari pemerintah ataupun pihak dari DPR yang bertemu atau menemui dari para aksi demonstran pada sore hari ini. Tentunya ini dapat menjadi juga suatu evaluasi dan juga perhatian begitu karena memang sampai dengan saat ini kalau kita melihat dari rentetan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM sampai dengan saat ini belum ada jawaban, belum adanya respon begitu dari pemerintah maupun juga dari anggota DPR RI. Sementara itu Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali Kevin. Pemirsa, pasca demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB, kepolisian daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Sementara itu KPK dan Menko Polhukam meminta Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif menjalani proses hukum.
Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abepura, Angkasa, dan daerah Yapis. Dampak aksi unjuk rasa, situasi di Kota Jayapura terpantau lengang. Hampir seluruh ruko dan pertokoan memilih tutup karena khawatir terjadi kericuhan. Sementara itu 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Pasca demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB, kepolisian daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Sementara itu KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB kooperatif. KPK bahkan berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika NMB bisa membuktikan dirinya tidak menerima gratifikasi. Kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa, ya. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Atas kasus itu ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada hari Senin lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Seperti apa perkembangan kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Papua? Kami sudah terhubung dengan Yasmin Tania di Gedung KPK Jakarta. Yasmin, ada informasi terbaru apa terkait dengan Gubernur Papua Lukas NMB? Baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. KPK telah mengirimkan surat pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, yang mana sebelumnya pada panggilan pertama tanggal 12 September lalu, Lukas NMB tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Untuk pemanggilan kedua ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kuasa hukum Lukas NMB, yang mana jadwal pemeriksaan akan berlangsung pada Senin pekan depan, tepatnya pada tanggal 26 September 2022 di Gedung KPK Merah Putih Jakarta. Namun dari pihak kuasa hukum pun tadi menyampaikan ada kemungkinan bahwasanya Lukas NMB tidak dapat hadir pada pemanggilan kedua ini dikarenakan masih dalam kondisi sakit, dan juga pihak kuasa hukum ini menolak apabila Lukas disebut mangkir dari panggilan KPK karena Lukas sendiri sudah memiliki surat dokter secara resmi yang menyatakan dirinya sedang dalam keadaan sehat, ataupun maksud kami sedang dalam keadaan sakit ataupun tidak sehat. Terkait dengan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka KPK terkait dugaan gratifikasi senilai 1 miliar ini sudah ditetapkan pada tanggal 5 September lalu, dan untuk saat ini dari PPATK pun telah menyerahkan kepada KPK hasil analisis transaksi keuangan berkaitan dengan Lukas NMB, di mana ada 12 temuan. Salah satunya adalah terkait dengan adanya transaksi dari Lukas NMB yang diduga mengalir ke kasino sebesar 560 miliar rupiah. Namun sejauh ini kami terus menunggu keterangan dari KPK terkait dengan aliran dana tersebut. Yang pasti untuk pemeriksaan Lukas NMB ini sudah dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 26 September mendatang. Namun kita lihat nanti apakah dari kondisi Lukas NMB sudah dalam keadaan sehat atau seperti apa. Yang jelas dari pihak kuasa hukum menyampaikan ada kemungkinan bahwa Lukas NMB belum dapat hadir pada pemeriksaan yang akan berlangsung Senin pekan depan.
Iya, Anissa. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, dan pemirsa Newsroom akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya setelah jeda berikut ini.